Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Tadi Bang Mardhani menyampaikan soal etika ya gitu. Nah, tapi saya mau ke Bang Mardhani lagi gitu. Bang Mardhani, kalau merujuk ada pernyataan Mas Hasto begitu ya, Sekjen PDIP gitu. Pertemuan politik antara presiden, ketum parpol juga telah dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu. Kan PKS juga dulu begitu kan dengan di zamannya Pak SBY. Berarti itu sesuatu yang wajar toh? Pertemuannya wajar, tapi pernyataan Pak Jokowi ketika mengatakan tidak diundang Nasdem, saya quote tadi ya, tidak diundang karena sudah punya koalisi yang lain, itu jadi menjelaskan positioning dirinya. Padahal beliau sebagai presiden, etikanya, pandangan saya, mestinya beliau above atau beyond politik. Kan semua yang jadi capres ini mestinya nanti akan menjadikan Pak Jokowi salah satu role modelnya. Karena dia presiden terdahulu kita, apalagi kalau bisa 10 tahun kan bagus. Nah buat saya lebih baik Pak Jokowi tadi beyond politik. Kalau perlu undang aja semua capres yang sudah mulai ada itu, dialog, sampaikan. Itu jauh lebih elegan dan jauh lebih negarawan. Sebagaimana tadi pesan Pak JK. Oke, kalau misalnya memang tidak mengundang Nasdem begitu ya, kemudian bertemu dengan 6 ketum parpol, dengan alasan yang Mbak Mardhani sampaikan tadi. Anda sepakat juga nggak dengan apa yang disampaikan Pak JK bahwa itu bentuk ketidaknetralan dan meminta Pak Jokowi untuk netral dalam Pilpres kali ini? Jelas, karena yang didukung Nasdem adalah Koalisi Perubahan dan Persatuan, Mas Anies Baswedan. Jadi bahasanya beliau tidak ke sini, tapi beliau akan ke tempat yang lain yang mana saya tidak tahu. Karena itu, tapi pernyataan itu lagi-lagi, apalagi tadi disampaikan oleh Presiden kalau tidak salah di Istana Negara, harus dibedakan. Pak Jokowi sebagai pribadi punya hak. Pak Jokowi sebagai Presiden itu ada etika, dan etika ini jauh lebih dalam ketimbang hukum. Demokrasi kita hidup kalau ada nilai. Salah satu bentuk nilai itu adalah etika. Oke, Bang Mardhani, gini deh, sebenarnya kalau kita perdebatkan soal netral, tidak netral, itu dia sudah dibahas. Tapi saya mau bergeser begini. Sebenarnya ini sudah dibantah oleh Pak Presiden dan juga teman-teman dari PDIP bahwa ini bukan bentuk intervensi dan lain sebagainya. Tapi apa sih kekhawatiran dari teman-teman PKS ketika ada proses intervensi atau keterlibatan dari seorang presiden dalam proses pemilu? Selain soal proses demokrasinya ya, sekali lagi. Apa kekhawatirannya? Bagaimanapun dengan budaya feodal yang masih kental di kita, Presiden jangankan menyatakan tidak mengundang karena ada koalisi yang lain yang kalau dalam bahasa Arab itu mafhum mukhalafahnya, tafsir sebaliknya artinya ya inilah yang koalisinya saya gitu loh. Itu nanti di bawah akan menjadi tanda, oh berarti kita arahnya harus ke sini. Nah, padahal kita sedang menjaga agar ASN, TNI, Polri, dan semuanya itu netral. Dan itu yang kami khawatirkan. Yang berikutnya tadi, tetap bagaimanapun proses yang sedang tumbuh mekar ini, nanti enggak, pokoknya kami cuma ingin ada dua, Anies versus bukan Anies. Dan itu berbahaya. Biarkan Anies maju, Ganjar maju, nyun sewu Pak Prabowo maju, mungkin Pak Erlangga, mungkin Gus Mohaimin, bagus. Itu sehat buat demokrasi. Rakyat diberikan banyak pilihan. Gitu. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Nusirwan. Pak Nus. Ya. Kalau tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Mardhani, begitu soal satu etika. Kemudian ada kekhawatiran kalaupun misalnya ada proses yang tidak netral dari kepala negara begitu dalam proses demokrasi Pilpres 2024. Gimana Pak Nus? Ya tentu seorang presiden itu hari demi hari, setiap saat itu, apalagi sudah hampir mendekati 10 tahun. Siapapun presiden tersebut tentu